Halo pemirsa, redaksi Dahlan kembali hadir menjumpai Anda. Saya Salsabila dan inilah redaksi Dahlan selengkapnya. Pada berita kali ini, kami akan menampilkan laporan tentang usaha pabrik tahu tempe yang sukses di daerah lokal. Di tengah persaingan bisnis yang ketat, usaha pabrik tahu tempe milik Haji Musdar membuktikan ia sebagai contoh sukses dengan mengandalkan kearifan lokal. Kita akan melihat bagaimana kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal dan kita akan melihat pandangan warga lokal mengenai dampak usaha tersebut. Sohib, reporter kami, sudah berada langsung di lapangan. Mari kita simak laporannya. Terima kasih Salsa, saya Sohib melaporkan langsung dari pabrik tahu dan tempe yang terletak di Jalan Iskandar, tepat berada di SMA Negeri 1 Sukamara. Baik, pemirsa, saya sudah berada langsung di pabrik ini dan akan mewawancarai pemilik pabrik usaha tahu dan tempe, dan kita bisa melihat bapaknya sedang mengemas produk. Pak Rudin, selamat siang. Bagaimana Bapak proses produksi pada pagi hari ini, Pak? Hari ini ya berjalan seperti biasa ya, nggak ada kendala yang berarti, aman-aman aja semuanya. Oke, sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha ini? Ini sebenarnya usaha orang tua dan kalau nggak salah udah mulai itu tahun 1993, jadi mungkin 32 tahun. Mengapa Bapak memilih usaha ini, Pak? Karena memang faktor ekonomi dulu orang tua ya, kemudian juga melihat perkembangan masyarakat di Sukamara ini yang sudah banyak pendatang yang umumnya orang Jawa, dan mereka itu kan di Jawa sudah terbiasa makan tempe, jadi terlihat ada peluang, makanya orang tua mencoba berhubungan dengan usaha jual tempe ini. Bagaimana cara Bapak agar usaha ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan? Ya sama seperti usaha-usaha yang lain, yang jelas yang paling penting itu quality control ya produknya. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol produk tempe tahu ini supaya tetap yang baik agar pelanggan tidak kecewa, kemudian juga gimana hubungan dengan pelanggan, keramahan, kemudian pelayanan itu menjadi poin plus supaya pelanggan itu bisa repeat order gitu. Apa kendala yang terjadi selama Bapak menjalankan usaha ini? Kendala yang paling jelas itu di bahan baku ya, kedelai itu hampir setiap waktu kenaikan harganya lumayan signifikan, itu yang pertama. Kemudian juga faktor cuaca, jadi kalau musim hujan cuaca dingin tempe ini agak lama, jadi treatmentnya beda. Kalau udara atau cuaca lagi panas, treatment tempe cenderung gampang karena tempe akan lebih cepat masak dan masaknya bagus. Tapi kalau musim hujan itu tempe lebih lambat masak, dan ketika masak biasanya masaknya nggak bagus karena dia dingin, kurang hangat. Baik, Pak, terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Pabrik tahu tempe milik Haji Musdar merupakan usaha yang menyajikan sebuah bahan pokok pangan warga lokal, yakni tahu dan tempe. Prosesnya pun masih terbilang cukup tradisional dan menggunakan tenaga kerja manusia. Proses pembuatannya sudah tidak asing bagi kita, seperti pencucian kedelai, perendaman, perebusan, pencampuran ragi, pengemasan produk, dan proses fermentasi. Warga sekitar biasanya mengambil pasokan produk dan dijual lagi ke pasaran. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi daerah. Dengan proses pembuatan yang tradisional dan kualitas produk yang terjamin, pabrik tahu tempe milik Haji Musdar terus menjadi pilihan utama bagi warga lokal.
Usaha ini tidak hanya menyajikan bahan pokok pangan yang lezat dan bergizi, tetapi juga menjadikan sumber penghasilan bagi banyak warga sekitar. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan berdirinya pabrik tahu tempe ini selama 32 tahun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga lokal selama bertahun-tahun. Pabrik tahu tempe milik Haji Musdar bukan hanya sekedar tempat produksi, tetapi juga menjadi bagian integral dari komunitas lokal yang membantu meningkatkan ekonomi dan keterampilan warga sekitar melalui proses produksi yang unik dan berkualitas tinggi. Selain itu, ada pula manfaat yang dapat kita rasakan dari mengonsumsi tahu dan tempe, yakni membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena kandungan probiotik dan antioksidan yang terkandung di dalamnya. Jika kita lihat dari sisi ekonomi, industri tahu dan tempe juga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian lokal, terutama bagi petani kedelai dan pengrajin tahu tempe yang menggantungkan hidupnya dari usaha ini. Ya, Sohif, bagaimana dengan keadaan langsung? Apakah Anda sudah bersama narasumber? Kita sekarang sudah bersama Almira sebagai narasumber kita. Selamat siang Almira. Siang, Bisakah saya mewawancari Anda sebentar? bisa. Di mana biasanya Anda membeli makanan pokok sehari-hari? Saya biasanya membeli bahan pokok tahu tempe di tempat Pak Farudin. Berapa kali Anda membeli produk tahu tempe dalam seminggu? Biasanya saya membeli tahu tempe 3-4 kali seminggu Kenapa Anda memilih untuk membeli tahu tempe di pabrik ini? karena tahu tempenya segar dan harganya juga terjangkau. Biasanya Anda mengelola tahu tempe menjadi apa? Biasanya saya menjadikan gorengan dan konsumsi sehari-hari. Siapa saja orang di rumah Anda yang menyukai olahan tahu tempe ini? Tentunya saya dan keluarga saya. Baik, terima kasih Almira. Sama. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama Imam. Saya di sini akan berbincang sedikit mengenai pandangan warga lokal tentang pabrik tahu dan tempe. Baik, selamat siang Pak Imam. Siang. Bisakah saya berbincang sedikit mengenai pabrik tahu dan tempe? Bisa, Mengapa tahu dan tempe menjadi pilihan Bapak untuk dikonsumsi? karena tahu dan tempe itu memiliki protein yang sangat tinggi dan bagus untuk pencernaan tubuh. Bagaimana menurut Bapak tentang dampak pabrik ini terhadap ekonomi lokal? Dampak pabrik tahu dan tempe itu sangat bagus untuk masyarakat, bagi pekerjaan dan kualitasnya. Apa yang Bapak harapkan dari pabrik ini ke depan? Saya harapkan pabrik ini akan menciptakan kualitas yang lebih baik lagi. Apakah Bapak memiliki saran untuk pabrik ini? Saran saya supaya pabrik ini menciptakan produk yang lebih besar lagi. Baik pemirsa, kita akan kembalikan ke Salsa di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Sohif. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, itulah tadi laporan pada berita hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.